Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yuri selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Satu Lendah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Satu Lendah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Marilah sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Yuhri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Satu Lendah, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita waktu untuk melaksanakan salah satu program dari sekian banyak rangkaian program calon guru penggerak yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa terlantun untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan siapapun yang meniti sunnahnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan singkat dari kami selaku manajemen SMK Muhammadiyah Satu Lendah turut berbahagia dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Salah satu program yang akan memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk berbagi ilmu, khususnya dari teman-teman yang terdaftar di calon guru penggerak, ke kita semuanya, baik guru maupun karyawan yang ada di SMK Muhammadiyah Satu Lendah, agar bisa mengikuti hal-hal positif yang akan diimbaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kegiatan ini nantinya bisa memberikan manfaat yang besar bagi sekolahan ini, sehingga tidak hanya calon guru penggerak saja yang bisa menyelesaikan tugasnya, tapi juga memberikan maslahat yang lebih luas, khususnya di SMK Muhammadiyah Satu Lendah ini. Untuk itulah kami berharap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dari apa yang sudah direncanakan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Yuhri. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja kita mulai diseminasi modul budaya
positif di sekolah. Izin berdiri nih Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan sharing tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang kebutuhan dasar, selanjutnya disiplin positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir keyakinan kelas. Baik, sebelum kita mulai, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Ice breakingnya tidak senam, bukan bergerak, tapi kita berpikir. Siap Bapak Ibu? Ya. Cluenya tidak ada ya. Cluenya hitung mundur. Siap ya Bapak Ibu? Hitung mundur. Cluenya hitung mundur. Baik, pertanyaan pertama. Pak Yuhri ke pasar beli 3 barang. Cluenya hitung mundur. 3 barang. 1, telur. Yang kedua, dompet. Yang ketiga, beli apa Bapak Ibu? Beli bakwan? Salah. Beli telur. Beli apa? Telur. Salah. Kan udah yang pertama tadi beli telur. Maka yang lain apa aja? Boleh silakan ditebak. Beli ayam. Beli ayam? Salah. Apa Bapak Ibu? Cluenya hitung mundur. Beli bebek. Bebek. Salah. Mie? Salah. Apa Bapak Ibu? Cukup? Jawabannya beli susu. Gak bisa. Bisa nggak? Oke, kita lanjut lagi. Tidak, biar menemukan dulu. Memang belum saya jelaskan, biar menemukan dulu. Makanya monggo Bapak Ibu bisa ini ya menjawab apapun itu, biar nanti bisa menemukan seperti ini, seperti itu. Oke, yang kedua. Pak Agung, cluenya hitung mundur. Masih sama ya, cluenya hitung mundur. Pak Agung ke pasar beli 6 barang. 6 barang. Pertama, beli ember. Yang kedua, beli apa? Salah. Apa, Bapak Ibu? Cluenya hitung mundur. Pak Agung beli 6 barang. Yang pertama, beli ember. Yang kedua, beli Sabun. salah. Durian. Salah. Apa Bapak Ibu? Salah. Jawabannya yang menggunakan huruf L. Misalnya limau. Ketemu? Bisa? Masuk? Hitung mundur. Hitung mundur. Satu lagi nanti langsung saya jelaskan kalau belum nemu. Nggak ada ilustrasinya. Ini hanya menghitung. Bapak Ibu, kalau menghitung itu berarti kalau hitung itu bukan huruf tapi angka. Silahkan dihitung mundur dari angka yang saya sebutkan. Berapa barang? Paham sampai sini? Belum. Gini Bapak Ibu. Beli 6 barang. Beli pertama berarti kan ke 6 karena mundur berarti kan harusnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beli ke 6 pertama berarti. Pertama itu beli ember karena huruf pertamanya 6 itu ember. Yang kedua berarti kan kelima toh. Kelima apa jawabannya? Berarti limau karena huruf pertama. Yang kedua itu limau. Seperti itu, hanya mundur cari huruf pertama angka mundurnya. Sudah ketemu?
Paham? Oke, satu kali lagi harus bisa menjawab nah ini. Paham ya? Bu Indah ke pasar beli 8 barang. Yang pertama beli delima. Yang kedua beli telur. Yang ketiga beli ember. Yang keempat beli apa? Limau, bisa, benar. Udah nemu ya? Apa? Hah? Angkanya. Benar. Apa? Oke, neng pasar beli lemari. Boleh. Benar sekali. L. Di pasar banyak sekali huruf L kan? Oh, beli lele. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Ayo ini fokus ya Bapak Ibu. Mudah sebenarnya, cuma kita harus fokus clue-nya. Nah, sekarang clue-nya yang kedua, udah ganti ya ini. Clue-nya berhitung. Siap? 2 itu 3. 4 itu 5. Kalau 100 berapa? 100 berapa? 1. Gak bisa, 1. Berhitung loh. 152. 52. 50 kali 2. 100 itu 7 Bapak Ibu. Belum masuk? Oke, sekali lagi. Kalau ini clue-nya berhitung ya. 2 itu 3. 4 itu 5. 100 tadi 7. Kalau 10 belum nemu. Susah ya. Oke. 2. Ini tuh mudah sekali Bapak Ibu. 2 itu 3 ya kan? Kenapa kok bisa 3? Karena DUA 2, 3 ya kan Bapak Ibu? 4 EMPAT 4, 5 kan clue-nya hanya berhitung, berarti menghitung huruf angka, hurufnya. Oke. Baik, sekali lagi kalau 13 berapa? 9. Baik, cukup. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Baik, di sini kita lanjutkan bagaimana kita berinteraksi. Harapan saya Bapak Ibu semua hadir seutuhnya di sini. Sejenak kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini, bukan virtual ya Bapak Ibu, secara langsung. Oke, karena ini hanya Kopas. Oke, harapan saya Bapak Ibu fokus di sini dulu, lupakan beban yang berat, lupakan tanggungan yang ada di luar ruangan ini dulu. Sudah siap ya Bapak Ibu? Capaian pembelajaran untuk diseminasi budaya positif, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Baik Bapak Ibu, monggo silahkan dijawab. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Tidak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Baik. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar? Setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Tidak setuju. Baik. Tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Baik. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Baik. Baik, di sini Bapak Ibu masih banyak versinya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah,
Di sini kita akan belajar dari pernyataan itu, setuju atau tidak setuju akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Ya, nanti ada yang namanya itu dihukum oleh penghargaan seperti itu. Nah, itu seperti apa? Kita pelajari ke slide berikutnya. Nah, memasuki yang pertama, perubahan paradigma. Untuk masuk ke materi ini, Bapak Ibu, saya bagikan satu kertas berpasangan ya, dua. Dua. Boleh, nggak apa-apa. Atau ini mungkin Bu Indah pindah ke sini biar ini kan saudaraan, tidak masalah. Soalnya ini rebut-rebutan ya. Mungkin bisa pindah ke sini dulu. Rebutan kertas. Bu Ruri sama Bu Indah, Bu Rina, yang pegang Bu Ruri Mawon, yang pegang Bu Rina, yang pegang nanti Bu Saskia. Saya sama siapa, Bu? Bu Jul. Sama Bu Jul ya? Enggak nih, sama ini toh? Kurang, ini sisa saya. Dua. Bertiga boleh? Enggak, berdua Mawon. Bu Jul tidak usah, enggak apa-apa. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Baik, silakan. Bapak Ibu kan sudah berpasangan. Silakan tentukan siapa yang memegang kertas dan tentukan pemegang kertas itu sebagai si A. Nah, si B tugasnya ini. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda oh maaf ya, belum ya. Ditulis dulu. Nah, ini. Tugasnya yang B itu nanti sekuat tenaga membuka atau boleh dihardik, boleh dimarah-marahin, atau boleh dirayu, atau boleh monggo terserah Bapak Ibu bagaimana caranya biar si A itu mau membuka kertasnya dengan cara apapun. Nah, si A bagaimana caranya yang Bapak Ibu genggam ini adalah hal yang terpenting di kehidupan Bapak Ibu misalnya. Ya, jadi bagaimana si B caranya merayu atau menghardik biar bisa membuka, bagaimana yang A itu mempertahankan atau boleh membuka juga boleh, silahkan, monggo. Siap dipraktekkan? Ya boleh digenggam seerat-eratnya, boleh di ini ya, boleh. Lah sama kamu enggak pas ya, kan Pak Alvin sama Bu Saskia, Pak Yuri sama Pak Hajat. Monggo silakan, ya salah satu boleh menggenggam sekuat-kuatnya. Oh enggak boleh, di tempat aja. Silakan Bapak Ibu, boleh memarahinya, boleh merayunya, boleh memberikan apapun. Silakan, usahakan si A boleh bisa membuka, mau membuka. Ayo silakan, bisa dipraktekkan, boleh dimarah-marahin. Silakan dimulai, 1, 2, 3. Ini langsung juga. Baik, langsung. Jangan dipaksa. Jangan dibuka dulu ya. Iya, terus masih ada 2 menit. Digenggam sekuat-kuatnya. Terus Bu Rina boleh marah-marahin atau direbut. Silakan langsung dicoba. Mineral. Gorengan, ditukar gorengan. Oke, baik. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempraktekkan. Bagaimana setelah Bapak Ibu mempraktekkan, yang satu menggenggam, yang satu merayu dan atau marah-marah dan lain-lainnya, apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai si A ataupun sebagai si B? Monggo bisa sharing yang dirasakan. Pak Agung, mungkin tadi Pak Agung langsung memberikan nih tanpa action. Takut sama Pak Fuad, jadi saya kasih. Baik, karena takut jadi langsung dikasih aja. Langsung dibuka. Yang dibuka dulu. Oh, boleh dibuka.
Karena takut jadi langsung dikasih Iya, nggih. tak kasih Pak Fuad. Gitu. Alasannya karena takut. Apa? Apa ini baca? Dosa. Baik. Berarti karena dosa jadi dikasihkan begitu saja. Baik. Kalau Bu Ruri, kenapa kok tidak mau membuka? Oke, bagus sekali. Jadi di sini ada keyakinan, kontrol diri. Jadi setiap orang itu memiliki kontrol diri. Orang lain itu apakah bisa mengontrol kita? Bapak Ibu, bisa atau tidak? Tidak bisa. Karena yang mengontrol diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau Bu, yang genggam tadi siapa ya? Putri tadi kok sampai mau disobek-sobek seperti itu. Kenapa? Alasannya kok tidak mau memberikan ke Bu Rina, kenapa? Padahal Bu Rina dengan lemah lembut, Putri kasihkan ke saya seperti itu. Kenapa? Oh, tidak memberikan alasannya, kenapa kok minta itu, kenapa seperti itu? Oh, jadi dengan berkeyakinan bahwa nggak ada alasannya saya memberikan ke Bu Rina seperti itu ya. Baik, terima kasih. Benar. Baik, kita posisikan di sini yang menggenggam itu adalah siswa dan yang merebut itu si B itu adalah guru ya Bapak Ibu. Kita praktekkan ke siswa dan guru karena kita di sekolahan. Nah, di sini dijelaskan pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini itu misalnya seperti ini. Kalau kita aplikasikan di sekolah, keyakinan siswa yang seperti apa, yang tidak susah, mereka itu kuat sekali dengan memegang keyakinan mereka. Bahkan susah sekali dikontrol oleh gurunya misalnya. Apa keyakinan siswa yang susah sekali dikontrol oleh guru itu apa? Contohnya yang sederhana aja, mungkin Pak Yuri bisa menjawab. Biasa anak-anak cowok pakai kalung. Memakai kalung, seperti apa kesulitannya mereka Karena dalam sering meyakini itu? diingatkan, karena itu kan secara norma yang ada di sekolah kan tidak sesuai. Tapi ketika diingatkan, bahkan sampai disita, di hari berikutnya masih dipakai juga. Berarti siswa tersebut masih enggan untuk mengikuti regulasi ataupun norma yang ada. Tetap kekeh untuk tetap menggunakan kalung. Bisa jadi karena keyakinannya tambah keren, tambah ganteng. Tambah ganteng. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu keyakinan siswa yang mungkin susah sekali gitu kita kendalikan, kita kontrol. Ada lagi yang lain mungkin? Ya benar sekali. Mungkin kalau di sini potongan rambut. Kenapa Putri kalau potongan rambut yang menjadi keyakinan mereka kuat sekali untuk panjang rambutnya gitu? Alasannya mungkin seperti apa? Mereka ya meyakini bahwa hanya mengikuti teman. Ya, nah ini ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita itu ini kontrol diri kita itu kadang kita berpikir bahwa wah kita itu dikontrol sama orang lain gitu. Padahal sebenarnya keyakinan diri itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrolnya gitu, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol
Di sini ada pertanyaan, stimulus respon, dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang terakhir dulu Bapak Ibu, model berpikir menang atau kalah itu di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita yang bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini disiplin positif yang kita pelajari, yang pertama Bapak Ibu, maaf saya lihat ke sini karena tidak begitu kelihatan. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser itu yang pertama membahas tentang realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, setiap orang itu Bapak Ibu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu itu akan mempengaruhi mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, di sini dijelaskan semua perilaku memiliki tujuan. Dibahas tentang teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Teori itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu motivasi intrinsik ini Bapak Ibu. Nah, jadi seseorang itu terkadang itu melakukan pemenuhan kebutuhan itu dengan alasan ini Bapak Ibu. Ada motivasinya yang mempengaruhi melakukan pemenuhan kebutuhan ini tuh ada motivasinya. Di sini nanti ketika sudah melakukan itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan diimplementasikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di universal di sini yang saat ini kita pelajari adalah profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Untuk mengontrol beberapa perilaku-perilaku ini ada namanya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama ada satu itu penghukum. Nah, nanti caranya ini nanti akan kita pelajari ya Bapak Ibu di belakang. 5 posisi kontrol, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kedua posisi ini itu untuk menghindari hukuman Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu hanya untuk menghindari hukuman saja. Terus yang selanjutnya adalah sebagai teman atau pemantau itu untuk mendapatkan imbalan. Nanti bisa contohnya akan kita pelajari. Yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Ini menurut saya posisi kontrol yang paling ideal. Nanti kita juga akan pelajari. Terus dalam posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang paling ideal itu posisi manajer, atau nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Penyelesaian kasus atau masalah menggunakan segitiga restitusi itu ada tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang akan diperoleh dari kegiatan ini semua yaitu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Seperti itu. Ini ada hanya gambaran singkat aja Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke berikutnya.
Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya maksud di sini tentang dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita bahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa nih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya dari motivasi eksternal tadi yang dibahas di awal ya Bapak Ibu. Terus motivasi eksternal lagi ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Terus dengan pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nih, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam hal ini, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nih, di sini yang pertama dijelaskan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Terus ada juga penghargaan menghukum. Ada juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu bisa memberikan contoh salah satu di antara dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan mematikan kreativitas misalnya, adakah contoh? Pak Agung mungkin. Penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya apa? Pas saja. Apa contohnya? Atau penghargaan menurunkan kualitas mungkin. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya si anak. Misalnya ketika kita mintai tolong misalnya. Nanti kalau kalian bisa melakukan ini, saya kasih uang 10.000. Suatu saat jika kita minta dia melakukan sesuatu, kalau tanpa imbalan, itu pasti seperti apa Bapak Ibu? Tidak mau. Kemungkinan tidak mau. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dihukum oleh penghargaan salah satu contohnya seperti itu. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini lebih baik bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kalau di kami itu ada inquiry apresiasi. Ini lebih efektif. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid atau bergantian, konsisten, dan fokus kita itu pada prosesnya, bukan pada penghargaannya. Nih, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus selanjutnya saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, moga Bapak Ibu bisa dijawab
Di sini ada tugas perbedaan hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak Ibu bisa dijawab hukuman atau konsekuensi pernyataan-pernyataan 1 sampai 7 ini. Monggo, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya sudah tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita lihat nanti ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Wah, kalau yang terakhir, nah ini mungkin mata pelajaran saya ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Wah. Oke, kita lihat jawabannya dulu sebelum kita tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana menurut Pak Yuri hukuman dan konsekuensi perbedaannya di sebelah mana kalau jawabannya seperti ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu ternyata konsekuensi. Yang konsekuensi itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya ada 3, hukumannya ada 4. Apakah ada perbedaannya sebelum kita next ke perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu perbedaannya? Hukuman lebih berat daripada konsekuensi. Ada lagi? Ketika dihukum itu rasanya seperti apa Bapak Ibu? Tidak nyaman, beban. Terus misalnya seperti ini tadi Bapak Ibu, misalnya ada siswa terus dijemur di depan, itu dihukum. Bagaimana perasaan mereka Bapak Ibu ketika diberikan hukuman seperti itu? Ya, dipermalukan di hadapan teman-temannya, merasa tidak nyaman, merasa keberatan. Oke. Sedangkan kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Kesadaran dari siswa, mungkin di depan sudah terjadi keyakinan kelas terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena bertanggung jawab atas tindakannya. Terus membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang berikutnya konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus di hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu nggak kelihatan. Stimulus dan tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Terus yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Sedangkan kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sudah sangat terlihat sekali ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu.
Next kita lanjut, jadi ada tahapannya, ada hukuman, konsekuensi, kita lanjut ke restitusi. Ini tahapan berikutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lagi ada macam-macam ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling ini di sini pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Terus ada tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka yang panjang, konsekuensi itu dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dari ketiga ini yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Restitusi nggih. Baik. Nah, di sini ciri-ciri restitusi macam-macam sekali, ada mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, terus restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, kalau kita gunakan restitusi itu kita gali dulu Bapak Ibu. Ini anak kenapa ya? Oh, latar belakangnya seperti ini, misalnya orang tuanya ternyata anak broken home misalnya seperti itu, kita cari dulu, kita gali dulu kenapa ya anak ini gitu, bukan langsung kita kasih hukuman seperti itu. Nah, kita ke 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, terlihat betul nggih Bapak Ibu? Yang pertama ini bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ini penguasaan, ini kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Monggo Bapak Ibu, ini ada suatu suatu problem di sini. Monggo dipilah dari permasalahan ini apa yang pernyataan seperti apa yang bisa membuat, oh nih anak ternyata butuh kasih sayang, oh nih anak ternyata butuh kebebasan, dan yang lain-lain yang menyangkut 5 kebutuhan dasar manusia ini. Monggo Bapak Ibu. Jadi ceritanya itu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD negeri di SDA, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang kepada Bu Guru mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan dengan paksa Bapak Ibu. Jadi dia tuh suka ngapa sih bahasanya ngompas ya, ngompasi kancane ini di sangumu seperti itu. Malah Pak sangune bekalnya temennya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Mari kita kelompokkan dulu Bapak Ibu, monggo. Seperti apa? Si Doni ini kenapa ini? Monggo Bapak Ibu. Pernyataan seperti apa yang mengkhususkan, oh Doni itu ternyata butuh kesenangan, oh Doni itu butuh kebebasan, kasih sayang, misalnya. Monggo diberikan pernyataan yang bisa menunjukkan bahwa, wah ini memang butuh pemenuhan 5 kebutuhan dasar gitu. Monggo Pak Agung bisa? Seperti apa Pak? Oh ya, Pak Yuri dulu. Yang bertahan hidup mungkin. Seperti apa pernyataan yang tepat untuk Doni kalau dia butuh kebutuhan ini bertahan hidup misalnya, seperti apa pernyataan yang pas?
Kepenguasaan. Bisa tidak bawa bekal? Iya. Ya benar, berarti yang pertama Doni itu butuh dia malain karena ingin bertahan hidup gitu. Bisa juga seperti itu. Kalau misal kasih sayang dan rasa diterima dari permasalahan ini seperti apa? Kenapa kita klasifikasikan oh ini anak itu ini ternyata butuh kasih sayang gitu. Seperti apa? Mengevaluasi, menggalinya. Bisa seperti itu. Jadi dia di rumah dijarke saja sama orang tuanya, sampai tidak dibuatin makanan, tidak siapkan bekalnya, mungkin tidak dikasih sangu. Nah, itu mungkin dia tuh butuh kasih sayang. Jadi caranya adalah dia bikin olah nih di kelas, biar jadi perhatian teman-temannya. Itu salah satunya. Jadi di rumah kurang kasih sayang, makanya dia pemenuhan kebutuhannya itu mengeluapkannya di sekolah seperti itu. Terus apa ini? Penguasaan seperti apa? Contohnya pernyataan yang bisa menunjukkan bahwa Doni itu butuh kebutuhan dasarnya adalah ingin berkuasa. Seperti apa Bapak Ibu? Pak Hajat mungkin? Berkuasanya seperti apa? Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Ya, bagus, benar sekali Bapak. Jadi dia merasa kuat, merasa berkuasa, makanya secara fisik, secara ininya dia makanya wes tak palak wes seperti itu. Jadi dia merasa ingin berkuasa. Kalau kesenangan, contohnya seperti apa? Pernyataannya. Doni itu membutuhkan kesenangan ini. Misalnya seperti apa? Ya bagus sekali. Benar, jadi seneng nih kalau temennya dijailin ben sedih. Ada kan yang seperti itu nggih Bapak Ibu? Dia cuma hanya just for fun aja biar ganggu temennya nih. Karena dia pengen pemuasan kebutuhan dasarnya adalah butuh kesenangan gitu. Nggak ada hiburan mungkin di rumah. Yang terakhir adalah kebebasan. Pernyataan seperti apa? Kebebasan. Dari Nah, ya benar sekali Pak. Jadi dia merasa bebas, aku mau ngapain saja ke siapapun saja, bebas dong. Itu pilihan saya seperti itu dalam kasus ini. Jadi ketika kita ada problem, mungkin kita bisa telusurin dulu. Oh ini anak seperti ini. Ternyata si anak ini kurang kasih sayang, si anak ini kurang kesenangan dan lain-lain. Kita lanjut. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu, langsung posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol kita masuk ke tema berikutnya ya Bapak Ibu. Ini sudah ganti tema lagi, posisi kontrol. Posisi kontrol di sini Bapak Ibu, ini contohnya ini langsung saja ya saya bacakan saja biar cepat karena ini harus berbagi waktu. Posisi kontrol di sini itu pembelajarannya daring Bapak Ibu, tapi si Anto itu tuh suka ngirim kata-kata kasar, kata-kata jelek di kolom chat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, orang tua murid itu kayak mengeluh gitu. Wah, ini kok ada anak yang ngomongnya kasar seperti ini, sering mengganggu teman-temannya seperti itu. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Hana itu yang dibully Bapak Ibu, yang dikata-katain. Sedangkan Anto ini yang ngata-ngatain. Sedang pembelajaran jarak jauh, daring, di kolom chat Anto itu malah membuli Hana dengan kata-kata yang tidak baik. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan Bapak Ibu dari kasus ini?
Bagaimana Bapak Ibu langkah yang bisa kita tempuh? Oh, tadi belum saya jelaskan ya. Jadi, apakah yang pertama posisi kontrol tadi kan ada penghukum, gitu Bapak Ibu? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada menjadi teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dari lima ini, posisi kontrol yang seperti apa yang akan Bapak Ibu terapkan jika menemui kasus seperti ini Bapak Ibu? Apakah menjadi penghukum, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, pembuat rasa bersalah, atau jadi seorang manajer Bapak Ibu? Mengontrolnya. Jadi apa? Manajer. Bisa jadi manajer. Kalau Bapak Ibu misalnya ada kasus seperti itu, apakah langsung akan dihukum? Seperti apa? Posisi kontrol yang akan Bapak Ibu pilih menjadi apa? Penghukum? Langsung dihukum langsung saja dihukum, misalnya langsung di-kick, atau langsung diblok aja, tidak boleh ikut daring misalnya, atau seperti apa? Ketika ada di kelas Bapak Ibu online, ada salah satu murid membuli temennya di chat itu. Bagaimana? Daring, ininya daring. Gimana Pak? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin caranya yang paling ideal menurut Bapak Ibu sebagai berarti menggunakan posisi kontrol penghukum. Bapak Ibu boleh milih ya, boleh menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah ini, yang paling ideal menurut Bapak Ibu menjadi posisi apa? Memposisikan diri sebagai apa? Teman. Bisa menjadi seorang teman. Contohnya seperti apa Bu Ruri kalau misal memposisikan sebagai teman? Pendekatan. Kak Anto, samahan. Kak Anto, bahwa apa? Ye. Jaring, bisa nggak Bapak Ibu? Jadi kita bisa memposisikan sebagai teman, atau mungkin kalau pemantau, wah pantau dulu nih, jadi wali kelasnya dipantau dulu. Oh, nanti di screenshot dulu buktinya. Nah, mungkin tidak bisa ya, mungkin langsung kita hukum, kita panggil nggak bisa ya, mungkin karena ini pembelajarannya jarak jauh gitu. Jadi harus kita pantau dulu. Nah, dalam posisi ini Bapak Ibu, kita bisa menerapkan, tapi posisi yang paling ideal itu adalah menjadi seorang manajer Bapak Ibu. Seorang manajer, posisi kontrol sebagai manajer itu lebih ideal Bapak Ibu. Jadi di sini itu kita bisa nanyain dulu siswanya, terus kita gunakan segitiga restitusi, lihat dulu kesalahannya apa, identitasnya dia, misalnya kenapa kok melakukan itu, alasan kamu apa, terus kita kasih tahu, nanti terus dia gimana nih caranya kamu biar tidak melakukan seperti itu lagi gitu. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu yang paling ideal adalah dengan posisi control manager. Selanjutnya segitiga restitusi seperti yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, dalam posisi manajer itu menerapkan posisi menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan pertanyaan ini, terus validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah mempraktekkan kemarin dengan Mas Haikal. Kemarin ini salah satu praktek. Oh, tidak ada suaranya ya. Jadi kemarin kami mempraktekkan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ceritanya Haikal itu sering datang terlambat
seminggu itu 3 kali. Ini kasus yang pertama. Jadi pertama saya tanya dulu, tadi berangkat jam berapa Mas Haika? Mas Haika menjawab jam 8 Ibu. Kenapa? Karena diajak begadang sama teman-temannya seperti itu. Oh, kamu itu bukan orang pertama yang melakukan kesalahan itu, karena banyak teman-temannya juga yang melakukan itu. Wah, ini menstabilkan identitas. Selanjutnya terus ditanya, lah kenapa kamu udah tahu kan keyakinan kelas yang udah dibikin, misalnya kesepakatannya dulu kalau berangkat itu jam berapa. Terus Haikal itu menjawab. Jadi pada intinya penggunaan segitiga restitusi ini tuh menuntun siswa untuk berpikir Bapak Ibu. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu siswa itu kita tuntun untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah, dan dia itu kita tuntun untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti itu Bapak Ibu, intinya seperti itu. Nah, nanti kalau memang susah sekali kita kendalikan si anak itu dengan posisi kontrol, semua posisi kontrol udah kita coba, segitiga restitusi kita coba, kita bisa gunakan intervensi 30 detik ini Bapak Ibu. Next saja ya Bapak Ibu, karena harus bergantian ya. Nah, saya minta satu refleksi aja Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini? Satu aja. Monggo Pak Yuri mungkin. Mungkin paradigma dalam mensikapi siswa sebagai peserta didik yang selama ini mungkin kita mempunyai gambaran bahwasanya hukuman-hukuman yang kita berikan itu akan mendisiplinkan. Bisa jadi disiplin dalam tanda petik tidak terlambat, tapi di sisi lain siswanya jadi nggak semangat, jadi datang ke sekolah sesuai jam tapi di kelas jadi masalah yang lain, ngantuan atau apa, karena motivasinya kurang. Nah, mungkin paradigma ini yang mungkin harus sama-sama kita pahami, ternyata di balik hukuman yang kita berikan ada efek lain yang akan mengikuti, dan mungkin yang perlu kita usahakan ke depan adalah tadi kita membuat tanda petik kesepakatan dengan siswa terkait apa saja peraturan-peraturan dan berbagai hal yang baik dan tidak baik yang ada di lingkungan sekolah, sehingga siswa juga merasa bertanggung jawab dan juga bisa mengikutinya dengan sikap yang positif. Baik, terima kasih Pak Yuri atas refleksinya. Harapan saya dengan kita mempelajari budaya positif ini, kita bisa menerapkan disiplin positif dan menuntun siswa untuk melakukan disiplin positif di sekolah. Sedikit, ini mungkin 5 menit insya Allah cukup. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 11 TOC, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas. Nah, di sini sudah ada rancangan tindakannya, ada latar belakang, tujuan, tolak ukur, dukungan yang dibutuhkan, lini masa tindakannya sudah kami cantumkan. Prosesnya yang pertama kita sosialisasi dulu ke siswa, setelah itu penyusunan keyakinan kelas. Jadi kita lakukan kesepakatan bersama. Terus setelah penyusunan keyakinan kelas kita sepakati, terus selanjutnya adalah penerapan. Nah, ini keyakinan kelas, ada pengantarnya. Ini jadi sudah ada keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati di sini. Nah, ini mungkin yang ini aja Pak. Salah satu yang kita sepakat, keyakinan kelas yang kita buat adalah tentang tugas guru dan tugas murid. Tugas guru ada mengajar, menuntun murid, peduli dengan murid, pendengar yang baik, menggali potensi murid, melaksanakan keyakinan bersama. Sedangkan tugas murid ada belajar, mendapatkan pengalaman belajar, terus bertanya jika mereka belum paham, aktif berdiskusi, menghormati guru, menaati kesepakatan bersama.
Sini juga sudah kami buat, misal contohnya yang pertama selalu berdoa dan beribadah, yang kedua berempati kepada sesama, terus selanjutnya adalah disiplin waktu dan menjaga kebersihan, terus semangat belajar dan saling membantu menggunakan alat komunikasi dengan bijak. Jadi misalnya tentang penggunaan HP, kalau kita sudah membuat keyakinan keras di awal bahwa pembelajaran itu harus bijak dalam penggunaan HP, jadi ketika mereka tidak bijak itu bisa kita kasih konsekuensinya. Nah, di sini implementasi positifnya ada tadarus, sholat jamaah, terus 5S, menjaga kebersihan seperti piket, gunakan HP dengan bijak, semangat belajar dan kerjasama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan atau memberikan tanggapan? Monggo dipersilahkan. Bu Ruri mungkin boleh memberikan tanggapan atau masukan? Konsekuensi. Siswa. Baik, cukup. Baik, terima kasih Bu Ruri atas tanggapannya. Bapak Ibu, saya kira cukup, akan dilanjutkan ke Bu Yulia. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi budaya positif ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, nanti saya meminta bantuan Bapak Ibu Guru untuk mengisi kuesioner ini. Ini mudah sekali, langsung Bapak Ibu pilih karena ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Ibu bisa pilih angka 1, 3, atau 5, boleh dilingkarin atau diceklis saja. Cukup ya Bapak Ibu. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.